Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Aprilian. NPM saya 1686206052. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter di SDIT Al-Mufidah. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, lalu simpulan. Yang pertama, dalam skripsi ini saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa upaya yang dilakukan dalam pengembangan pendidikan karakter di SDIT Al-Mufidah. Yang kedua, bentuk dukungan seperti apa yang mendukung pengembangan pendidikan karakter di SDIT Al-Mufidah dalam hal pengembangan diri. Sebelum itu, apa itu upaya pengembangan pendidikan karakter? Upaya pengembangan pendidikan karakter ialah upaya pengembangan pendidikan karakter, tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan karakter yang dapat terwujud dengan upaya pengembangan nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Upaya pengembangan pendidikan karakter dilakukan dengan pengembangan diri termasuk kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Pendidikan karakter ini sangatlah penting karena suatu sekolah itu bisa dikatakan berhasil untuk mendidik anaknya dilihat dari upaya pengembangan pendidikan karakternya yang diberikan kepada anak-anaknya atau peserta didiknya. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan penelitian kualitatif dan menjadikan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk sumber data, saya mengambil data dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pembahasannya, pendidikan karakter yang saya dapatkan di SDIT Al-Mufidah antara lain dari kepala sekolah, wakakesiswaan, dan guru kelas. Menurut kepala sekolah sendiri, pendidikan karakter itu suatu pembiasaan untuk menciptakan generasi sesuai dengan visi dan misi di mana itu bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Sedangkan wakakesiswaan berpendapat pendidikan karakter itu adalah pembangunan akhlak seseorang anak yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu guru kelas berpendapat pendidikan karakter itu pendidikan yang mengajarkan pengetahuan yang menitik beratkan kepada pembentukan budi pekerti anak. Maka dapat saya simpulkan pendidikan karakter itu suatu proses pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang menitik beratkan pada pembentukan akhlak dan hal positif bagi siswa yang dilakukan secara terus-menerus. Namun seharusnya pendidikan karakter tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja, tapi juga di rumah oleh orang tuanya peserta didik, dengan cara pihak sekolah memberikan wawasan pendidikan karakter kepada keluarga peserta didik seperti dari parenting atau untuk pendidikan karakter dalam pengembangan diri di SDIT Al-Mufidah itu bisa dikategorikan dalam 4 ranah, yaitu dalam kegiatan rutin, dalam kegiatan spontan, dalam keteladanan, dan dalam pengondisian. Dalam kegiatan rutin menurut saya sudah bagus karena di sana sudah menggunakan kegiatan-kegiatan yang bentuknya islami karena di sana menitik beratkan kepada religiusnya seperti zikir pagi, lalu morning activity-nya itu seperti sholat duha, mengaji, dan berkegiatan menurut ajaran Islam seperti mengikuti sunnah Rasul seperti itu. Lalu dalam kegiatan spontan itu guru atau pendidik beserta kepala sekolah biasanya akan melakukan kegiatan spontan seperti akan membenahi atau akan memberikan teguran kepada siswa yang berperilaku salah atau berperilaku kurang baik atau kurang solih seperti itu. Lalu akan memberikan contoh yang baik atau memberikan masukan yang baik seperti itu. Lalu dalam keteladanan, dari setiap komponen yang ada di sekolahan itu memberikan contoh yang baik atau contoh yang patut ditiru untuk peserta didik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk temannya dan untuk keluarganya. Dalam pengondisian ini menurut saya kurang karena masih sedikit guru di sana, jadi untuk melihat aktivitas murid saat
istirahat itu masih kurang, karena guru harus di dalam kelas untuk melakukan sesuatu hal seperti mengkoreksi atau menyiapkan pelajaran yang lainnya seperti itu. Untuk dukungan dari beberapa komponen itu ada beberapa komponen, yaitu kepala sekolah, guru, keluarga, dan komite sekolah. Untuk dari kepala sekolah sendiri itu dia memberikan dukungan kepada gurunya dan muridnya juga. Nah, untuk gurunya itu setiap sore setelah pulang sekolah itu akan dilakukan sharing. Nah, itu akan diberikan masukan-masukan untuk masalah-masalah yang sudah dikeluarkan oleh setiap guru. Nah, untuk kepala sekolah juga memberikan saran seperti jika ada masalah seperti ini harus bagaimana, untuk masalah seperti ini bagaimana. Lalu dia juga memberikan motivasi agar lebih bertindak baik sebelum melakukan tindakan yang sedikit keras atau sedikit memberikan hukuman seperti itu. Tapi di SDITM Vida hukuman itu tidak ada, cuma diberi hadiah kalau seperti itu istilahnya di sana. Untuk guru mendukungnya anak-anak itu waktu dalam hal pembelajaran di kelas. Jadi dia akan memotivasi agar mau rajin belajar seperti itu, lalu memasukkan pendidikan karakter di setiap mata pelajarannya, walaupun itu tidak ada pendidikan karakternya di mata pelajaran itu, tapi dia berusaha untuk memasukkan pendidikan karakter pada mata pelajaran seperti itu. Untuk keluarga itu menurut saya sudah ada kemajuan, karena sekolah setiap bulannya mengadakan parenting pendidikan untuk anak. Jadi keluarganya bisa ikut parenting tersebut untuk mengetahui perkembangan anak atau bagaimana cara mengasuh anak yang baik di rumah dan memberikan pendidikan yang baik juga di rumah, contoh yang baik seperti itu untuk keluarganya. Karena sebagian besar anak-anak di SDITM Vida itu kurang perhatian karena keluarganya harus bekerja hingga larut malam seperti itu, dan itu pun tidak hanya satu orang tua atau ayah saja itu, tapi kadang juga ada yang ibu dan ayahnya bekerja sampai larut malam. Lalu untuk komite sekolah sendiri itu berusaha untuk memberikan atau membuat kegiatan yang bertujuan untuk pendidikan karakter, seperti seperti mendekatkan orang tua dengan anak. Yang pada bulan kemarin itu ada meal gathering, itu bertujuan untuk mendekatkan anak dengan orang tuanya. Lalu donor darah, jadi itu anak-anak bisa mencontoh, oh donor darah ini baik ya, kita harus berbagi, saling berbagi dan dengan manusia lainnya. Jadi menurut saya sih sebenarnya upaya pengembangan pendidikan karakter di SDITM Vida ini sudah lumayan maju ya, sangat maju sekali. Dari komponen-komponennya juga ikut serta dalam pengembangan pendidikan karakter, namun ada salah satu komponen yang belum dibentuk, yaitu tim pengawal budaya pendidikan karakter itu. Namun semuanya sudah bagus, walaupun ya memang terkadang ada anak yang belum mengerti pendidikan karakter itu seperti apa, atau lupa ya, hari ini berkelakuan baik, besok diulangi lagi berkelakuan itu, hari ini baik, besok seperti itu. Tapi semuanya sudah bagus dalam hal pendidikan karakter di SDITM Vida. Untuk kesimpulannya, yang pertama, upaya pengembangan pendidikan karakter yang telah dilakukan dalam program pengembangan diri di SDITM Vida mengangkat nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi dalam bentuk kegiatan rutin seperti morning activity, zikir pagi dan sore, tugas piket guru, tugas piket siswa, lalu kegiatan spontan, menasehati, menegur, memperbaiki, membantu kegiatan siswa, lalu keteladanan dan pengondisian, kebersihan lingkungan, fokus karakter per bulan seperti itu. Lalu yang kedua, bentuk dukungan dari setiap komponen sangatlah penting
seperti kepala sekolah yang selalu memberi contoh terbaik untuk guru dan peserta didik, guru yang memasukkan nilai karakter dalam proses pembelajaran, serta pembiasaan karakter di kelas maupun di luar kelas, keluarga yang selalu memberikan contoh baik di rumah, dan komite sekolah yang bisa membuat kegiatan untuk menunjang pendidikan karakter. Namun komponen sekolah SD SDIT belum ada tim pengawal budaya sekolah dan karakter karena sekolah belum mengetahui tentang adanya komponen tersebut. Sedangkan komponen keluarga dewasa masih sangat kurang karena banyak peserta didik yang memiliki orang tua bekerja dua-duanya. Ya, itu tadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau informasi yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.